Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ekologi industri dengan topik perancangan lingkungan industri atau Design for Environment. Design for Environment kita singkat dengan DFE atau bahasa Indonesia adalah perancangan lingkungan, adalah kegiatan perencanaan sistemik atas keseluruhan detail engineering industri yang apresiatif terhadap lingkungan hidup. Adapun detail engineering dalam merancang lingkungan industri, pertama, melakukan perancangan keselamatan dan kesehatan lingkungan industri. Kedua, melakukan perancangan keselamatan dan kesehatan konsumen pemakai produk yang dihasilkan oleh industri. Ketiga, melakukan perancangan program perlindungan sumber daya alam dan integritas ekologi. Keempat, melakukan rancangan pencegahan pencemaran dan mereduksi penggunaan bahan-bahan toksik atau bahan yang beracun. Kelima, merancang produk yang mudah ditransportasi guna menghemat energi. Keenam, perancangan meminimalisasi limbah. Ketujuh, merancang produk yang mudah dibongkar dan mudah dibuang. Kedelapan, merancang produk yang mudah didaur ulang dan dimanufaktur ulang. Target utama Design for Environment adalah keselamatan dan kesehatan lingkungan atas keseluruhan daur hidup material, proses produksi, dan distribusi produk sampai pada pemanfaatan produk oleh konsumen secara berkelanjutan. Pengintegrasian perancangan lingkungan industri ke dalam hubungan komponen-komponen lingkungan industri menjadi sangat penting dalam melaksanakan manajemen ekologi secara praktis agar dapat dicapai tujuan keberhasilan dalam upaya pengembangan produk-produk yang ekoefisien dengan tanpa melakukan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup. Ada dua aspek yang bisa dianalisis dalam perancangan lingkungan industri. Pertama, perancangan keberlanjutan ekologi industri, dan kedua, perancangan keselamatan dan kesehatan manusia, lingkungan, dan sumber daya atau keseluruhan daur hidup material. Dalam gambar hierarki Design for Environment, di dalam perancangan keberlanjutan ekologi industri ada perancangan proteksi lingkungan, perancangan konservasi sumber daya, proteksi ekologi habitat, konservasi hutan dan tanah, kemudian proteksi keanekaragaman hayati, konservasi energi, proteksi iklim, konservasi air, proteksi kualitas air dan udara, dan konservasi material. Sedangkan perancangan keselamatan dan kesehatan kerja manusia dalam industri adalah perancangan reduksi risiko dan bahaya, perancangan pencegahan terjadinya kecelakaan, perancangan reduksi bahan pencemar, kesehatan kerja dan higienis, reduksi penggunaan bahan toksik, manajemen risiko transport,
reduksi penggunaan bahan peledak, keamanan produk dan konsumen, konversi penggunaan B3, dan mereduksi penggunaan material berbahaya. Perancangan ekologi industri. Dalam rangka mengintegrasikan perancangan ekologi industri ke dalam proses pengembangan produk-produk baru, maka elemen-elemen kunci yang dipersyaratkan dalam perancangan ekologi industri antara lain: 1. Ukuran atau nilai ekoefisiensi yang dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar konsumen dan tujuan kegiatan perusahaan industri guna menopang daya guna serta ketahanan lingkungan. Yang kedua, praktik-praktik perancangan ekoefisiensi harus dilandasi dengan penggunaan teknologi yang relevan dan ramah lingkungan serta didukung oleh adanya petunjuk rekayasa engineering yang jelas. Ketiga, metode analisis ekoefisiensi digunakan untuk menilai maksud dan tujuan perancangan yang memperhatikan ukuran dan atau nilai ekoefisiensi dan menganalisis biaya-biaya serta kualitas produk yang hendak dipasarkan. Adapun praktik-praktik perancangan lingkungan industri yang saat ini digunakan antara lain: 1. Melakukan substitusi bahan baku dengan cara mengganti material bahan baku dengan material pengganti yang lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan daya daur ulang produk dan meminimumkan penggunaan energi pada keseluruhan kegiatan industri. Mereduksi sumber limbah dilakukan dengan cara meminimumkan jumlah massa produk, meminimumkan massa bungkus produk yang pada akhirnya dapat mereduksi jumlah limbah per unit produk. Ketiga, mereduksi penggunaan bahan baku yang bersifat kimiawi dan mereduksi serta mengeliminir jumlah dan jenis bahan kimia toksik dalam proses produksi. Yang keempat, mereduksi jumlah penggunaan energi dengan cara mereduksi jumlah energi yang dipakai untuk proses-proses produksi, transportasi, penyimpanan, perawatan, penggunaan, dan daur ulang serta proses pembungkusan produk. Kelima, memperpanjang usia pakai produk dan komponen-komponen produk serta mereduksi jumlah limbah. Keenam, perancangan daya pemisah atau separasi dan daya pembongkaran, melakukan penyederhanaan terhadap cara bongkar pasang produk, misal bongkar pasang produk lemari dengan menggunakan teknik cepat kancing dan penerapan pengkodean menggunakan plastik berwarna yang secara tepat dan terbaca oleh pengguna produk. Yang ketujuh, perancangan daya daur ulang, menjamin kandungan material dalam produk untuk dapat didaur ulang dengan limbah minimum sejak awal proses produksi sampai pada produk akhir. Yang kedelapan, perancangan daya atau kemampuan untuk dapat dibuang untuk menjamin bahwa material yang tidak dapat didaur ulang berikut komponen-komponennya dapat secara aman dan efisien untuk dibuang ke lingkungan. Misalnya, pembatasan jumlah penggunaan tinta dan pigmen pada produk. Kesembilan, perancangan kemampuan material untuk dapat didaur ulang, yaitu mendorong agar dapat diciptakan produk yang dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali, serta dapat diperbarui kembali. Yang ke-10, perancangan remanufacture, mendorong pemulihan material limbah serta proses industri atau
pasca pakai oleh konsumen pemakai guna dapat didaur ulang sebagai input pada pabrik yang menghasilkan produk baru lainnya. 11. Perancangan pemulihan energi, yaitu melakukan ekstraksi energi dari limbah yang terjadi, misalnya melalui proses insinerasi berbagai jenis limbah. Selanjutnya, untuk mengukur ekoefisiensi diawali dengan mengukur dan menghitung efisiensi secara ekonomi menggunakan rumus efisiensi adalah produk output dibagi input dikalikan 100%. Sedangkan efisiensi secara ekologi adalah sama dengan jumlah limbah standar dibagi jumlah limbah aktual dikalikan 100%. Atau efisiensi ekologi adalah baku mutu lingkungan dibagi polutan aktual dikalikan 100%. Jadi rumusan yang nomor 2, efisiensi ekologi, dilihat dari jumlah limbah, di mana jumlah limbah standar dibagi dengan jumlah limbah aktual dikalikan 100%, atau menggunakan ukuran emisi atau polutan dengan menggunakan rumus baku mutu lingkungan dibagi dengan polutan aktual dikalikan 100%. Sehingga dengan demikian efisiensi ekonomi digabung dengan efisiensi secara ekologi maka disebut ekoefisiensi. Dengan demikian rumusnya menjadi ekoefisiensi sama dengan efisiensi ekonomi dalam satuan persen ditambah efisiensi ekologi dalam satuan persen dibagi 2. Ekoefisiensi sama dengan kegiatan industri atau manufaktur yang efisien secara ekonomi dan efisien secara ekologi. Terakhir, pembahasan pengembangan kuliah ekologi industri pada pertemuan ke-6 ini. Anda kerjakan kuis secara perseorangan. Pertama, pertanyaannya adalah buatlah rancangan desain lingkungan aspek keselamatan kerja di lingkungan industri untuk kasus industri karoseri. Targetnya adalah tidak ada kejadian kecelakaan kerja atau zero accident. Yang kedua, buatlah rancangan desain lingkungan dari aspek kesehatan kerja di lingkungan industri pada kasus industri karoseri. Targetnya dari pertanyaan ini adalah tidak ada yang sakit akibat kerja atau zero disease. Pertanyaan yang ketiga, buatlah rancangan remanufacture pada aspek pemulihan limbah B3 di lingkungan manufaktur, studi kasus pada manufaktur karoseri. Dengan target adalah tidak ada limbah B3 yang dibiarkan di lingkungan industri manufaktur. Keempat, buatlah rancangan daur ulang material limbah B3 di lingkungan manufaktur atau kasus masih pada kasus manufaktur karoseri dengan target adalah semua limbah B3 dapat didaur ulang. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.